sampai ke lokasi. Kita istirahat dulu sambil kita tukar pikiran sobat ya. Oke sobat, saya kebetulan di pinggiran pantai, jadi ada sesuatu yang mau saya curhat tentang perburuan kita sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat super aktif, sobat satu laras, sobat satu hobi seluruh Nusantara, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sobat yang sudah selalu setia. Terima kasih juga kepada sobat yang sering menonton video ataupun yang baru bergabung. Terima kasih. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, karena subscribe juga alias gratis sobat ya, tidak bayar ya. Yang baru bergabung, terima kasih karena Anda sudah subscribe. Kali ini kita tukar pikiran tentang berburu. Kenapa perburuan kita sering lari-lari? Kira-kira di rumah kita tes di lokasi mantap, akurasinya mantap, jarak 60 meter, kira-kira tutup botol kena gitu ya sobat ya. Tapi tiba-tiba sampai di lokasi, kita berburu tidak pernah berhasil. Mungkin kepada sobat yang sudah mengetahui penyebab-penyebabnya, kita boleh tukar pikiran ya. Dan yang belum mengetahui, sini saya memberitahu tentang akurasi tersebut. Di saat di rumah ataupun di saat kita mengetes akurasi, kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan rileks. Kita berburu di lapangan sangat berbeda kepada. Nah, saat di lapangan kita sering akurasi kita ngacak sana sini, ngacak. Kita tembakkan jangankan 60 meter, kadang 30 meter juga bisa meleset. Oke sobat, rahasianya ialah kita terkadang ragu untuk bidikan kita tersebut, kira-kira dotnya di daerah mana, ataupun kita takut kehilangan perburuan itu, sehingga kita menembaknya sering meleset sobat ya. Saat kita menembak, kita zeronya di 50 meter. Nah sebenarnya di lapangan itu sebenarnya pas 50 meter. Kita pakai apa juga, pengukur jarak juga pas 50 meter, tapi tidak kena. Banyak penyebabnya mungkin sobat ya. Nah yang pertama tadi, kita ragu dengan akurasi senapang kita, jadi hasilnya perburuan kita itu dikatakan gagal. Dan yang kedua, saat kita menembakkan, keadaan nafas kita tidak teratur sobat. Mungkin karena kita terlalu capek berkeliling melihat buruan sana kemari, tiba-tiba jumpa buruan, bisa-bisa nafas kita ini jadi rasa capek gitu sobat ya. Jadi sobat, sebenarnya senapang saya itu bagus semua, tapi setelah saya pelajari, kita berburu di saat menembakkan target, kita harus dalam kondisi stabil ataupun
tenang, pernapasan tenang gitu sobat ya. Kalau buru-buru kita menembakkan minus tersebut, mungkin perburuan kita bisa gagal sobat. Apakah itu benar sobat? Ataupun ada jawaban yang lain yang bisa membantu saya atau membantu para pediler yang baru? Jika sobat mengetahui rahasia-rahasianya, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan rahasia gimana caranya di saat kita berburu di lokasi ataupun lagi tes akurasi di rumah kita ya. Seperti yang saya alami, senapang saya di saat di lokasi perburuan seringnya ngacak sobat. Sudah berbagai macam upaya saya lakukan, tapi hasilnya kadang bisa mencapai 30% ya sobat. Tapi kalau untuk di rumah, di lapangan tembak, perburuan saya ataupun target saya pas 60 meter, pas di target, kena semua. Jadi untuk itu sobat, saya sengaja membuat video ini untuk melakukan tukar pikiran kepada sobat semua. Kebetulan saya lagi santai di pinggiran pantai sobat ya. Lokasi sini enak, jadi saya terpikir untuk curhat kepada sobat pedil semua. Siapa tahu rahasia tersebut bisa berbagi gitu sobat ya. Kalau di rumah, kalau masalah setting pair, semua sudah saya lakukan, semua pas. Di saat angin 2200, saya setting pairnya full tinggi. Bila anginnya sudah kira-kira mencapai 1800 atau katakan 2000, saya kurangi lagi pairnya gitu sobat. Semuanya setelannya sudah pas ya, sesuai dengan kemampuan saya, pas semua. Tapi begitu sampai di lapangan, hasilnya kebanyakan nol. Apalagi kita menembak target itu di bawah teman. Ternyata akurasi di bawah dengan akurasi yang datar atau akurasi yang di atas, target yang atas, target tengah atau target bawah, semuanya berbeda. Menurut pengalaman saya semuanya berbeda. Tapi nggak tahu juga, mungkin kepada pedil yang akurasinya bisa stabil walaupun di lapangan, walaupun di lokasi tempat pengetesan. Tapi semua sudah saya alami. Di saat pengetesan di lapangan tembak stabil, saya bisa di lokasi target. Saat perburuan di atas, saya bisa stabil. Tapi kalau perburuannya di bawah, sangat sulit kayak sobat, sebab angin di bawah itu berbeda sobat ya. Atau apa mungkin ada kesalahan lain tentang senapang kita, ataukah mungkin kesalahannya itu dilaras? Tapi kalau kesalahannya itu dilaras, setahu saya di saat di lokasi lapangan tembak, operasinya nggak berubah sobat, bagus, videonya bagus, hasil gerumpirnya pun bagus gitu maksudnya. Tapi di saat kita di
mencari target di lokasi ya, gitu maksudnya ya, di lokasi perburuan. Seringnya minus kita itu ngacak terus. Tapi saya berpikir mungkin penyebab yang benar-benar fatal menurut saya bukan larasnya, bukan mimisnya, bukan senapangnya, bukan juga setelan hammernya. Jawaban saya kalau nggak salah menurut sobat, ini pengalaman saya pribadi. Yang salah sebenarnya kita tidak pas untuk memprediksi angin, gitu mungkin sobat ya. Angin datangnya apakah dari timur, dari barat, dari selatan, dari tenggara, gitu sobat. Kalau kita mempunyai meteran untuk pengukur angin, kemungkinan kita bisa menemukan target yang pas ataupun pengalaman kita bisa tepat, ataupun istilahnya kita merekayasa angin datangnya dari mana, mungkin target kita bisa pas sobat ya. Jadi mungkin itu dulu curhat saya kepada sobat, siapa tahu sobat juga lebih berpengalaman, bisa memberikan ide ataupun informasi untuk kita sharing bersama di video ini. Nah, boleh komen di bawah di dalam komentar, di kolom komentar yang disediakan sobat ya, supaya kita bisa berbagi kepada penembak pemula ataupun yang sudah senior, kita bisa tukar pikiran sobat ya. Oke sobat, itu dulu curhatan hati saya, ataupun bisa dikatakan tukar pikiran kepada sobat. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga kepada senior kita bisa berbagi pendapat di sini sobat ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya sudahi dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.